Amin menang, kita selamatkan Palestina, setuju? Amin menang, bebaskan Palestina. Kata-katanya kayak asal asbun, asal bunyi begitu ya. Apakah boleh bercita-cita seperti itu? Boleh, boleh saja. Tapi jangan asbun. Jangan dijadikan itu sebagai alat kampanye. Ya, boleh, boleh. Senang kita bebaskan Palestina. Ya, tetapi jangan asbun. Asal bunyi, kemudian dijadikan sebuah alat untuk meraih massa. Ya, untuk meraih massa. Amin menang, kita bela Palestina, setuju? Biasalah, itu editan tetangga sebelah dengan caption harus menang pilpres dulu untuk membela Palestina. Nah, ini pendukung setia Anies Baswedan. Karena untuk membela Palestina itu perlu kekuasaan. Kalau hanya rakyat biasa mah udah kurang apa demo di mana-mana. Pertanyaannya didengarkan nggak demonya? Berhasil nggak demonya? Kagak. Karena yang penting itu adalah presidennya. Asbun kalau kamu presiden yang sudah bicara itu mewakili seluruh rakyat Indonesia, dunia akan tahu. Ya, makanya benar apa yang dikatakan Gus Muhaimin bahwa kalau nanti menang mereka akan bela Palestina. Ini kita catat janjinya. Inilah bagian membuat kita harus bersama Amin. Karena Palestina yang pertama mengakui Pak Jokowi kurang apa, Bu? Kita nggak pernah lupa sejarah. Amin menang, kita bela Palestina, setuju? Yang satu berjanji kalau menang akan membela Palestina. Kenapa dia tidak mencalonkan diri di Palestina saja ya? Terus yang satunya lagi makin parah ini parah nih. Berjanji kalau menang akan menambah 250.000 kosakata di dalam KBBI. Kosakata. Orang kalau terlalu banyak berkata-kata emang gitu ya. Yang ada dalam otaknya itu cuma kata-kata doang. Kerja nggak ada. Amin menang, kita selamatkan Palestina, setuju? Tidak, saya tidak setuju jika isu menyelamatkan Palestina hanya berbatas retorika bagi seorang calon presiden. Karena kalau hanya seperti itu, besok saya bisa melatih burung beo untuk mengatakan kita akan menyelamatkan Palestina. Bagi seorang calon presiden, yang penting bukan kata-kata ingin menyelamatkan, tetapi bagaimana caranya Anda mewujudkan untuk menyelamatkan Palestina di samping tetap menjaga perdamaian dunia. Itu komitmen konstitusional. Yang kedua, saya tidak setuju jika perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina itu dijadikan sebagai alat kampanye politik bagi seorang calon presiden di negara Indonesia. Saya juga tidak setuju jika nanti isu kemerdekaan Palestina dan isu perdamaian abadi di dunia itu dikerdilkan hanya sebatas kampanye politik bagi seorang calon presiden di negara Indonesia. Karena itu adalah komitmen konstitusional yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, bukan sebatas janji politik. Dan yang keempat, saya juga tidak setuju jika nanti amit-amit Anies dan Caimin menjadi presiden dan wakil presiden, jika mereka berhasil mewujudkan atau membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina itu, kemudian itu akan dianggap sebagai prestasi politik, padahal sekali lagi itu adalah komitmen konstitusional negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar kita. Dan yang terakhir, untuk semua ketidaksetujuan itu, saya ingin mengatakan bahwa jika begitu caranya, saya tidak setuju Anies dan Caimin menjadi presiden dan wakil presiden. Kira-kira begitu. Jujur aja, gue punya semangat yang sama dengan pasangan Amin dalam menyelamatkan Palestina. Tapi Pak, mohon maaf, itu janjinya agak berat menurut gue kalau dijadiin janji kampanye. Apalagi bilang kalau misal Amin menang, kita selamatkan Palestina. How? Kita butuh langkah konkretnya, Pak. Sejauh ini penyelesaian konflik Israel dan Palestina itu tidak sesimpel yang dilihat dan tidak semudah itu. Indonesia udah bantu, negara-negara lain udah bantu, ikut terjun tangan. Banyak banget aktivis-aktivis yang membahas, tapi sampai sekarang langkah konkretnya tuh kurang. Menurut gua hal sensitif seperti ini jika dijadikan janji kampanye dan tidak terwujud, menurut gua itu sangat-sangat kurang serak aja gitu. Karena sejauh ini gua udah ikut kan istilahnya ke beberapa acaranya Anies ya, acaranya Pak Anies, pernah datang juga ke rumah beliau, pernah datang ke Desak Anies. Itu acaranya bagus dalam segi substansi yang diberikan, jawaban-jawaban yang diberikan memuaskan karena memang beliau adalah seorang akademisi. Gua juga udah ngecek visi misi decknya yang diberikan oleh pasangan Amin ini, kalau nggak salah ada 140 lembar, gue udah baca semua. Salah satunya ada yang bagus ya, programnya soal ya energi terbarukan, dia benar-benar konsep dengan climate change. Tapi kalau buat yang permasalahan Palestina ini, mohon maaf Pak, saya merasa kurang serak aja gitu.
Dan pas gua cek juga di dek visi misi, di sana nggak ada sama sekali langkah konkret yang diberikan oleh pasangan Amin untuk penyelesaian konflik Timur Tengah dan Palestina itu. Jadi selamatkannya bagaimana caranya, Pak? Karena Caranya kalau menurut gua ngomong dong itu gampang, tapi yang susah itu ketika kita realisasi. Jangan Betul, sampai betul. narasi menyelamatkan Palestina hanya untuk meraup keuntungan mendapatkan suara di 2024. Kita butuh langkah konkretnya pasangan Amin. Ditunggu. Oke, yang lagi ramai akhir-akhir ini masih seputar Pilpres 2024. Yang menarik ada sebuah pidato dari pasangan Amin ya, Anies Muhaimin ya, dimana yang menarik perhatian juga ya adalah pidato dari Muhaimin yang mengatakan bahwa mereka menang, mereka akan bebaskan Palestina katanya. Amin menang, kita akan bebaskan Palestina. Setuju? Ya. Kemudian dia mengatakan, Amin menang, Indonesia akan sejahtera. Jadi ini masih berkaitan dengan kampanye Asbun gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya itu Amin pernah mengatakan bahwa ya dari kubunya Amin pernah mengatakan bahwa akan gratis BBM, yang kemudian keluar semua perhitungan-perhitungannya dan itu tidak masuk akal ya. Jadi kali ini juga kampanyenya sedikit ngawur juga kalau menurut saya, dimana mereka menjanjikan akan membebaskan Palestina, mereka akan menyelamatkan Palestina. Apa urusannya Pak Amin ya? Untuk pasangan Amin, apa urusannya Indonesia sama Palestina membebaskan Palestina itu? Ya, dari berbagai informasi sekarang, Indonesia tidak masuk salah satu negara yang menyumbang masyarakat Palestina dalam sejarahnya. Ya, malahan negara-negara yang kalian sebut kafir selama ini justru mereka yang banyak menyumbang Palestina sejauh ini, dalam jumlah yang sangat besar juga ya. Ya, sebenarnya kalau menurut gue secara pribadi itu pasangan ini sebenarnya hanya berselancar ya. Mereka hanya melihat survei respon dari masyarakat. Masyarakat lagi panas-panasnya terhadap Israel ya. Mereka berpihak pada Palestina. Kemudian mereka memanfaatkan celah itu ya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia yang lagi kepanasan gitu ya, berhadapan dengan situasi perang antara kedua negara Israel sama Palestina ini ya. Dan kampanye-kampanye semacam ini tidak berbobot sama sekali ya. Jika saya beri rate 1 sampai 10, mungkin saya beri rate 0, sekian ya, nggak sampai 1 ya. Jadi untuk pasangan ini ya cukuplah membuat narasi atau pidato kayak gini. Dan untuk masyarakat cerdaslah memilih, jangan sampai memilih. Amin menang, kita bela Palestina. Setuju? Banyakin mengopi, bukan bacot Min, cari Min. Banyakin mengopi, bukannya bacot. Bacot. Amin menang, kita bela Palestina. Setuju? Diputusin pacarmu, Udah malah nyanyi. ditinggalin pacarmu, jangan curhat dengan Kok malah nyanyi? no komen aku. Saya kira kampanye hal seperti ini hanya asbun teman-teman, asal bunyi dan hanya untuk meraup suara saja. Tapi masyarakat sudah cerdas. Pak Jokowi kurang apa? Menyuarakan pembebasan Palestina dan juga konstitusi kita sudah menyatakan itu. Ya, ada Arab Saudi, ada Iran, ada banyak negara di lingkungan Israel, di lingkungan Palestina itu yang ingin membebaskan Palestina ya. Tapi memang nggak semudah yang mereka pikirkan begitu. Ada hal politis, banyak hal. Jadi jangan kampanye yang asbun gitu. Hanya untuk meraup suara. Asbun ini nanti kalau ditagih gimana? Soal sumbangan, saya nggak setuju kalau hanya orang-orang Eropa Barat yang banyak nyumbang ke Palestina.
Memang secara tertulis seperti itu, tetapi yang tidak tertulis Indonesia banyak banget. Artinya tidak memulai lembaga yang resmi, artinya menyelubuk masuk ke mana-mana sumbangan itu ya. Jadi mungkin yang tertulis hanya kebanyakan yang di luar negeri, yang disebut kafir-kafir itu juga. Kembali ke kampanye Amin ini teman-teman. Kampanye yang nggak berbobot bener. Hanya untuk meraup suara sampai apapun dilaksanakan, mau selamatkan Palestina ya. Semua presiden terdahulu juga kayak gitu, berusaha menyelamatkan Palestina dengan cara politik dan segala macam, tapi tidak digunakan untuk meraih suara dengan kampanye Amin menang, selamatkan Palestina, kita selamatkan Palestina. Mudah banget ngomong, bacot mudah. Nanti kalau pelaksanaannya gimana kalau nggak bisa ditagih seperti apa? Kampanye yang realistis gitu. Kita lihat saja nanti kampanye Asbun kayak gini berhasil enggak. Salam cerdas, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.